Silakan duduk semuanya di tempatnya masing-masing. Aku duduknya rada menyamping ya, biar Ibu Risma tidak merasa ditelantarkan. Oke, siap. Duduklah dengan benar, duduklah dengan nyaman. Selalu pertama kali merasakan dulu seluruh tubuh bagian bawah yang menyentuh bumi. Rasakan dulu tentunya buminya, lalu rasakan seluruh bagian tubuh yang menyentuh bumi. Lalu mulai dari jari-jari kaki itu. Dan bagaimana begitu Anda berpikir jari-jari kaki, rasakan energi yang mengalir sampai ke sit bone. Dan dari sit bone itu rasakanlah mengalir sampai ke kedua bahu, side body dan kedua bahu. Lalu kemudian dari kedua tangan rasakan ke dada, lalu kemudian rasakan juga ke kedua bahu Anda. Lalu dari tailbone-nya akan tuck down, punggungnya Anda panjangkan sampai puncak kepala, sehingga posisi sikap tubuh Anda menjadi semakin baik, menjadi semakin benar, menjadi semakin tegak, menjadi semakin tinggi. Lalu buatlah semua itu menjadi baik dan benar, lalu secara perlahan pandangan mata Anda ke depan. Dan pandangan itu adalah untuk menentukan posisi dagu kita, sehingga dagunya akan sejajar dengan alas. Nah, silakan rasakan sejenak ya seluruh tubuh Anda yang sudah Anda atur dengan pikiran Anda, dengan kesadaran Anda. Dan karena pada saat Anda mengaturnya dengan pikiran dan kesadaran, otomatis Anda sudah konektif dengan diri Anda. Lalu secara perlahan yang ingin memejamkan mata, silakan pejamkanlah mata Anda. Yang ingin hanya melihat ke depan, lihatlah ke depan. Lalu secara perlahan mulailah merilekkan dari puncak kepala, seluruh wajah, kulit kepala. Lalu kemudian rilekkanlah lahang, rilekkanlah leher, rilekkanlah bahu. Rilekkanlah seluruh tubuh Anda satu persatu sampai kembali ke jari-jari kaki Anda. Seluruh tubuh Anda menjadi rileks. Seluruh tubuh Anda sudah connected dengan diri Anda sepenuhnya. Dan Anda sudah hadir di tempat Anda masing-masing. Dan Anda sudah siap untuk latihan yoga pada pagi hari ini. Teruskan bernafas beberapa saat, lalu kemudian silakan Anda masuk ke dalam nafas netral Anda. Anda bernafas apa adanya, lalu amati. Jadi Anda hadirkan nafas itu ke dalam tubuh yang sudah Anda sadari. Sadar nafas, sadar tubuh, lalu kemudian sekarang kita menyadari nafas. Bagaimana setiap kali inhale ada kehidupan yang mengalir ke dalam diri Anda. Jadi bukan hanya sekedar menarik, tetapi Anda menarik kehidupan. Masukkan sugesti itu agar nanti rasa nafas itu akan menjadi lebih dalam di dalam tubuh Anda sendiri. Terus seperti demikian setiap kali Anda bernafas sampai Anda bisa merasakan dan menyadari tubuh Anda benar-benar sepenuhnya terasa menjadi hidup. Sampai secara perlahan sambil Anda tetap sadar dengan seluruh sikap tubuh Anda yang masih sempurna. Sadar dengan kedua kaki dari jari-jari kakinya. Sadar dengan batang tubuh Anda. Sadar dengan kedua tangan Anda. Sambil Anda menyadari nafas yang mengalir masuk. Kehidupan yang terus Anda alirkan masuk. Dan bersyukurlah pada hari ini kita masih bernafas. Pada hari ini kita masih berlatih bersama-sama bergabung di sini ya. Untuk men-sharing seluruh positif energi kita hari ini dengan tema latihan kita adalah twisting. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan nafas yang kedua. Silakan nafaslah di lubang hidung yang kiri. Hanya di lubang hidung kiri saja ya. Lalu kemudian silakan berikan intention-nya atau visualisasinya. Anda bernafas di seluruh sisi kiri Anda. Seluruh sisi kiri, jadi kaki kiri dari jari-jarinya, lalu kemudian tulang punggung Anda yang sebelah kiri, seluruh sisi tubuh sebelah kiri Anda, sampai ke wajah Anda pun juga seperti terbagi dua sebelah kiri, mata kiri Anda, kepala bagian kiri Anda. Jadi Anda harus memvisualisasikan itu semua. Tanpa visualisasi Anda tidak akan bisa merasa dengan jelas. Tanpa visualisasi, Anda tidak bisa mengarahkan dengan tepat sasaran. Jadi, salah satu yang diajarkan oleh yoga adalah bagaimana visualisasi itu mengarahkan Anda tepat sasaran. Sehingga semua yang dilakukan itu really worth it ya. Nggak abal-abal, nggak hanya begitu saja.
Karena semuanya didasarkan dari willingness Anda, dari attitude Anda. Sehingga dengan dari willingness itu, Anda akan bisa menciptakan visualisasi yang diperlukan di dalam tubuh Anda. Cukup sekarang beralih ke sisi kanan, tinggalkan sisi kirinya, bukan berarti kita tinggalkannya, hanya kita berpindah ke sisi kanan, lalu bernafaslah seluruhnya di sisi kanan ini. Dan temukan perbedaan. Mungkin ada perbedaan atau mungkin ada sama. Tapi biasanya akan ada sedikit perbedaan. Nah, dari situlah kembali yang didapatkan dari yoga ya. Yoga itu akan membuka perasaan. Akan menjadi lebih sensitif lah Anda, akan menjadi lebih peka lah Anda. Karena Anda lebih merasakan. Dan karena dengan merasakan Anda jadi sadar. Jadi semakin lama Anda berlatih yoga, bukan sekedar posenya, tetapi bagaimana perasaan dan kesadaran Anda itu yang menjadi lebih terbuka. Open the mind, open the feeling, open your heart, and then open your awareness. Jadi itu yang didapatkan dari yoga, bila yoganya benar-benar dimulai dari dalam. Nah, jadi hanya bernafas seperti ini saja, kesadaran perasaan Anda yang Anda dapatkan, Anda jadi sadar. Oh, ternyata ya sisi kiri dan kanan itu jadi rasanya kurang lebih bisa beda, bisa sama. Jadi bukan hanya bisa berpose mutakhir, tetapi Anda tidak tahu, tidak merasa, tidak sadar apakah Anda seimbang kiri atau kanan. Karena yang lebih penting adalah hal seperti itu, yaitu di mana Anda merasakan bagian-bagian diri Anda lebih dalam. Cukup, sekarang silakan tariklah nafas dari kedua lubang hidung itu. Silakan seluruh tubuhnya Anda gabungkan lagi menjadi satu, dan setiap kali bernafas Anda membawa keseimbangan itu. Semoga dari pengalaman sisi kiri, dari pengalaman sisi kanan, lalu begitu digabungkan, Anda bisa merasakan lebih keseimbangan. Karena yoga overall semuanya adalah tentang keseimbangan. Everything is all about keseimbangan. Sampai Anda rasakanlah begitu semakin bernafas, tubuh Anda terasa menjadi semakin tegak, tubuh Anda terasa menjadi semakin kokoh, tubuh Anda bisa terasa menjadi semakin ringan karena keseimbangan yang tadi Anda dapatkan dari hanya sekedar bernafas sederhana kiri dan kanan. Nah, pernafasan sederhana ini pun juga ya bisa Anda bawa pada saat Anda berlatih sendiri. Jadi bukan sekedar posenya, tapi semakin Anda pun juga bawa si nafas itu ke dalam latihan sederhana Anda setiap hari, itu yang akan membuat Anda itu apapun yang dilakukan di dalam kelas yoga akan menjadi semakin embody di dalam kehidupan Anda. Jadi karena sebagai guru tidak bosan-bosannya aku selalu menyarankan dan sharingkan itu ya, dengan harapan semoga muridnya bisa melakukannya. Karena nanti itu semua adalah bukan untuk gurunya, semuanya itu kembali adalah untuk Anda. Lalu perlahan silakan tuntaskanlah seluruh putaran nafas dengan lembut, kembalikan lagi ke bernafas netral. Sambil beberapa saat rasakan dan sadarilah apa yang sudah ada dan apa yang sudah hadir di dalam tubuh Anda dari hanya sekedar bernafas yang Anda lakukan itu. Lalu secara perlahan silakan kembali membuka mata. Kita langsung lepaskan balok kita, lalu luruskan kakinya ke depan. Silakan atur posisi kaki di matras yang enak terbuka ke samping, sehingga Anda kalau perlu melihat screen, Anda masih bisa melihat ke screen Anda. Silakan duduk dulu dari kedua sit bone. Rasakan sisi kiri dan sisi kanan sudah seimbang, rasakan tulang punggung, lalu kemudian kita rilekskan dulu kakinya yang tadi lumayan kita duduk cukup lama. Good, sampai terasa kakinya hidup, cukup. Lalu kemudian kaki yang kanannya dilipat, kaki kirinya dibuka. Kemudian rasakan lagi kaki kiri Anda yang dibuka, kaki kanan Anda yang dilipat, kembali rasakan lagi sit bone. Rasakan lagi tulang punggung. Itu yang selalu kita lakukan dengan kesadaran, agar kita merasakan keseimbangan di seluruh tubuh kita dengan sendirinya ya. Lalu perlahan angkat kedua tangan. Begitu Anda mengangkat kedua tangan, rasakan mengangkat kedua tangan itu dari kedua sit bone Anda. Sehingga dari pondasinya langsung terasa kiri dan kanannya terasa seimbang. Lalu perlahan tangan kirinya panjangkan ke arah samping kiri. Lalu turunkan di posisi yang Anda rasakan nyaman. Dan tangan kanan Anda silakan Anda panjangkan ke samping kiri Anda. Side body stretch. Linda, tangannya panjang.
Panjangkan ke samping kiri, turunkan tangan kiri, tangan kanan itu sudah langsung memanjang ke samping kiri. Oke, inhale, rasakan dari kedua sit bone. Sit bone kiri, kaki kiri, sit bone kanan, kaki kanan. Lalu dari kedua sit bone itu ke kedua bahu dan kedua tangan Anda. Tangan yang kiri gunanya apa, tangan kanan gunanya apa, sambil Anda rasakan side body yang Anda panjangkan di sini. Jadi sisi sebelah kanan yang kita panjangkan. Karena untuk twisting kita perlu memanjangkan tubuh kita dengan benar. Lehernya rileks, dan biarkanlah leher Anda pun juga memanjang ke samping kiri. Inhale, angkat tangan kanan yang mengangkat tubuh kita kembali lagi tegak, tangan kirinya panjangkan lagi. Lalu pelan-pelan dari sini, perutnya digulung, putarlah tubuh Anda ke kanan. Lalu perlahan tangan kanan turunkan di belakang, tangan kiri turunkan di atas lutut kanan, berikan traction ke depan. Lalu tegakkan lagi tubuhnya, perutnya gulung lagi, lalu pelan-pelan coba Anda putar lagi lebih dalam. Seperti yang tadi aku sampaikan di awal, ya bayangan kaos aku ya yang terputar dari perut bawah. Jadi spiralnya dari perut bawah dan berputar maksimal di hati Anda atau di tali BH Anda. Silakan aplikasikan itu. Kedua tangan dengan prinsip tangan Anda yang wrapping the shoulder, itu sudah akan membantu membuka dada Anda. Nah, silakan gunakan nafas Anda. Setiap kali bernafas, buatlah si nafas Anda membantu kedua dada Anda semakin terbuka ke arah kanan. Silakan tergantung usaha Anda, apa yang Anda lakukan dari dalam, dan apa yang Anda lakukan dari luar, dengan semua pengetahuan yang sudah diberikan ya. Lalu kemudian tolehkanlah dahulu kepalanya, kembalikan lagi ke tengah, lalu kemudian putarlah tubuhnya kembali lagi ke tengah, sambil pelan-pelan angkat lagi kedua tangannya ke atas untuk menetralkan sisi kiri kanan tubuh kita. Lalu perlahan turunkan kedua tangan. Kaki kanannya dibuka, kaki kirinya dilipat. Rasakan lagi kedua sit bone kiri dengan kaki kiri, sit bone kanan dengan kaki kanan, lalu kedua sit bone dengan kedua bahu. Dapat ya? Lalu panjangkan tangan kita. Memanjangkan tangan dari kedua sit bone itu, sehingga kedua sisi kiri kanan tubuh Anda akan terbawa panjang. Routing dari kedua sit bone itu, lalu panjangkan tubuh Anda ke sisi kanan, ke arah kaki. Tinggal turunkan tangannya antara di dalam, antara di atas, antara di luar, disesuaikan dengan fleksibilitas Anda, dan tangan kirinya sudah langsung terbawa memanjang ke samping kiri. Tinggal Anda panjangkan sebenarnya. Tidak mematah ya Linda, tetapi memanjang. Jadi instruksinya adalah memanjang, jadi pastikan aplikasikan ke tubuhmu adalah memanjang. Perutnya harus digulung agar bisa memanjang. Karena kalau perutnya tidak digulung, Anda tidak akan memanjang, Anda akan terlipat perutnya. Dapat ya di situ ya? Lalu perlahan, inhale, angan kiri yang mengangkat tubuh kita kembali lagi tegak, tangan kanannya diangkat lagi untuk menetralkan. Lalu pelan-pelan putarlah ke samping kiri. Putar lagi ke samping kiri, turunkan tangan kirinya di belakang, turunkan tangan kanan di atas lutut kirinya di traction keluar. Dengan demikian, Anda akan bisa memutar dada Anda sebisa mungkin ke samping kiri. Inhale, perutnya diputar. Exhale, dadanya diputar. Masukkan langsung prinsip tangan Anda. Sambil aktivasi kakinya dengan prinsip kaki Anda tetap bekerja. Setiap kali inhale, bawa lagi masuk. Setiap kali exhale, silakan Anda putar lagi. Sebenarnya banyak pintu untuk masuk ke twisting ini. Dadanya dibuka lagi, shoulder blade-nya diturunkan lagi, prinsip wrapping shoulder-nya dimasukkan lagi, diaktifkan lagi, itu sudah akan membantu Anda memutar. Atau perutnya digulung lagi, atau berputar lagi dari dadanya, itu semuanya akan membawa jalan Anda semuanya ke perputaran Anda. Jadi semoga dengan pengetahuan yang Anda dapatkan, begitu Anda explore, itu semuanya sudah ada di dalam kepala Anda ya. Lalu tolehkanlah kepalanya kembali ke depan, dan unroll tubuh Anda kembali lagi ke tengah, dengan perlahan angkat kembali kedua tangan untuk menetralkan sisi kiri kanan tubuh kita. Lalu buang nafas, turunkanlah. Kaki kirinya dibuka. Dan silakan dengan full kakinya panjang sekarang. Sadari kedua sit bone. Menarik garis dari sitting bone sampai tumit semuanya sudah tahu. Lalu kemudian panjangkan kedua tangan Anda ke atas dari kedua sit bone. Good. Lalu perlahan kita akan memanjangkan tubuh kita ke samping kiri. Gerakannya sama seperti tadi ya, memanjang, bukan mematah.
Jadi bukan dipatahkan ya Linda ya, tetapi bukan hanya di bawah ke kiri, tetapi memanjang ke kiri. Jadi dengarkan instruksinya ya. Aku berusaha menginstruksikan untuk membawa Anda jadi paham, memanjangkan tubuhnya ke kiri. And inhale back again to the center, ya. Rasakan sisi kiri Anda. Lalu kemudian perlahan pada saat exhale panjangkan ke sisi kanan. Rasakan kedua sit bone itu. Dan tangan yang kanan harus lebih panjang dari tangan kiri agar sisi kanannya tetap lebih panjang. Good. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Kedua tangan tetap berhadapan. Bayangkan di telapak tangan itu Anda bawa balok, jangan sampai nanti disuruh pegang balok. Karena kedua tangannya jangan sampai lebih bawah sebelah. Jadi bayangkan di tangan Anda ada balok, satu kali lagi ya. Routing dari kedua sit bone. Kaki kanan yang harus menjadi pondasi lebih dalam, lalu kemudian panjangkan ke samping kiri. Bayangkan balok itu Anda sodorkan ke kiri, dan tangan kiri coba reach lebih jauh. Yes, bagus sekali basonya. Nafas. Kakinya sekolahkan lagi Widya, kakinya tidak tidur. Good, tangan kiri kamu lebih jauh bukan lebih bawah Linda. Lebih jauh tetapi bukan lebih bawah. Tangan kiri dengan tangan kanan tetap satu garis. Inhale back again to the center. Rasakan dulu mereka kembali lagi pada porosnya di kedua sit bone. Routing dari sisi kiri, sekarang kita panjangkan ke sisi kanan. Nah, rasakan sekali pantat kiri, rasakan sekali pantat kanan, sit bone kiri, sit bone kanan. Lalu bagaimana tangan kanan harus lebih panjang agar sisi kanannya bisa lebih panjang. Shoulder-nya tetap di wrapping down ya, jangan ada yang kecekek shoulder-nya. Lalu kemudian inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Lalu turunkanlah tangannya. Dorong bokongnya ke belakang, jadi langsung ya geserin bokongnya ke belakang. Sit bone-nya geserin ke belakang, pubic bone-nya akan bergulir ke depan, tangannya ke depan. Kita berikan stretching di kaki kita. Perutnya harus langsung tergulung. Oke, punggungnya tetap tegak. Bila Anda sudah bisa menikmati kesengsaraan yang ada di sini, sudah bisa menerimanya, Anda boleh tambahkan. Yang penting punggungnya lurus. Memberikan stretching di paha bagian dalam, memberikan stretching di bagian pinggang belakang yang dicari. Dan ini akan menguatkan pinggang Anda. Jadi bukan melengkung punggungnya Eno, tetapi punggungnya memanjang. Pinggangnya harus begini, No. Pinggang Eno gini, lihat. Pinggang Eno begini. Pinggang kita harus begini untuk menguatkan pinggangnya. Oke, dapat ya? Lalu pelan-pelan kembalikan lagi tegak. Kita rapatkan kedua kakinya. Lalu kemudian kita akan luruskan kakinya ke depan. Benar-benar rapat. Ya, benar-benar rapat. Lalu kemudian panjangkan lagi kedua tangannya ke atas. Dari kedua sit bone ke kedua tumit. Dari kedua sit bone ke kedua tangan. Geser sit bone-nya ke belakang, lalu sejauh mungkin Anda panjangkan tubuh Anda ke depan. Setelah tadi kita panjangkan ke samping kiri, ke samping kanan, sekarang punggungnya dipanjangkan ke depan dan ke atas. Bukan ke bawah ya, bukan melengkung, tetapi memanjang ke depan. Seperti down dog memanjang. Rasakan perut Anda harus ditarik lagi, agar Anda bisa panjang lagi. Dan bila Anda ingin tambah panjang, rasakan bokong yang didorong lagi ke belakang. Good. Tangan tetap sejajar dengan telinga. Bagus sekali Mbak Sonia. Bagus sekali Linda usahanya. Dada kamu dorong lagi ke arah kaki Linda, biar tangannya di samping telinga. Jadi punggungnya benar-benar terasa sekali stretchingnya, dan pinggang Anda harus benar-benar rasanya kencang. Itu yang aku cari. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Dan pada saat buang nafas silakan turunkanlah. Putar balik. Kita akan melakukan cat and cow. Kameranya di sana soalnya ya. Table. Silakan atur posisi tangannya selebar bahu. Anda sudah tahu semua posisi cat and cow ya, posisi table. Silakan lakukan cat and cow. Nah, tadi punggungnya sudah dipanjangkan. Linda, tangan kamu terlalu belakang. Coba tangan Linda majuan dikit. Yes. Good. Pastikan energi dari tangannya sudah benar ya Linda. Silakan yang lain langsung lakukan cat and cow. Dengan intention tadi pinggangnya sudah di stretching ke kiri, sudah di stretching ke kanan, sudah di stretching, sudah ditwistingkan, lalu sudah di stretchingkan ke depan,
Sekarang si punggungnya kita berikan relaksasi sejenak sebelum nanti kita masuk ke dalam twisting berikutnya. Pakai nafas ya. Lalu bawa visualisasi Anda sepenuhnya ke tulang punggung. Satu persatu alirkan si nafas itu ke seluruh tulang punggung Anda. Mulai dari tailbone, lower back, middle back, upper back. Jadi Anda jadi tahu, oh iya ya tailbone ini di sini. Lower back itu di sini. Lalu kemudian middle back itu daerah torasik atau dari daerah tali BH itu seperti ini. Lalu kemudian upper back. Lalu kemudian di daerah belikat. Lalu kemudian leher bagian atas, punggung bagian atas, leher bagian atas, sampai puncak kepala. Jadi satu persatu silakan Anda masukkan. Dengan mata Anda dibawa ke belakang, seolah-olah mata Anda bisa melihat punggung Anda yang lagi Anda latih itu. Jadi yoga kita embody mindfulness, kita merasakan di sana. Ya, rasakan sekali bagian torasiknya nanti di mana kita akan berputar di sana. Cukup, lalu pelan-pelan kita akan jejakkan jari-jari kakinya, lalu kemudian kita akan jongkok. Pelan-pelan turunkan tumitnya, setengah jongkok, setengah berdiri. Apa namanya ini ya, setengah jongkok, setengah berdiri. Kepalanya ditundukkan, ya, merasakan kakinya dulu. Kakinya sudah sekolah ya, sejajar dengan pinggul. Lalu pelan-pelan as you exhale, gulunglah tubuh Anda naik. Kita pun juga akan melakukan gerakan yang sama ya, tadi cat and cow batang tubuh, sekarang kita akan menggulung turun dan menggulung naik. Teruskan ya. Pastikan dari kaki yang paralel sejajar dengan pinggul, jadi kakinya sudah sekolah. 4 titik kakinya bekerja. Kemudian Anda membawa energi dari kaki itu mengalir naik. Tempelkan lidah Anda pada langit-langit atas. Jadi pada saat bergerak, lidahnya tempelkan pada langit-langit atas, agar nanti Anda akan lebih powerful. Jadi gerakannya sederhana, tapi gerakan sederhana ini akan mengalirkan qi ke seluruh tubuh sebenarnya ya. Selain qi mengalir ke seluruh tubuh untuk memberikan powerful bagi Anda dari dalam, fokus secara fisikalnya adalah bagaimana seluruh tulang punggung Anda mulai dari kaki sampai puncak kepala, kita berikan kehangatan atau kita lembutkan secara keseluruhan dengan utuh. Nah, bila Anda sudah cukup panas, silakan Anda boleh menekuk lututnya semakin dalam. Karena di sini semuanya kan tentunya masih sehat walafiat dan kuat ya. Jadi jangan sungkan untuk menekuk lutut lebih dalam. Dan bagaimana pada saat meluruskan kaki, selalu dengan memakai prinsip tumitnya yang ditekan ke bawah, agar lutut Anda tidak dilok pada saat lututnya kembali diluruskan. Lalu, lakukan kembali dengan nafas yang lembut, nafas yang lebih panjang, karena sekarang nafas Anda kan harus menggulung tubuh Anda secara keseluruhan. Menggulung buka dan menggulung turun secara keseluruhan, secara fully. Sehingga nafasnya tidak boleh pendek, nafasnya harus benar-benar panjang. Satu putaran lagi perlahan ke atas, lalu kemudian kita sambung dengan sunflower. Inhale, kedua tangan memanjangkan side body kita, memanjangkan punggungnya ke atas, dan pada saat membuang nafas, circle ke bawah. Inhale, aktifkan tangan itu, ini bukan sikung ya, untuk menarik seluruh sisi kiri kanan tubuh Anda yang tadi sudah bangun. Mari kita alirkan energinya benar-benar ke seluruh tubuh. Jadi dari kaki yang menjejak, tangannya diangkat dan dipanjangkan, berikan stretching maksimal ke seluruh tubuh Anda. Pada saat dibuka ke samping, stretchingkan ke samping, membuka dada. Pada saat ke atas, stretchingkan side body Anda sampai seluruh tubuhnya terasa seluruhnya stretching. Jadi bukan sekedar circling up, tetapi circling and then activate the body maksimal. Dengan energi dari kaki yang terus kita alirkan naik, lalu kita membawa energi dari sekitar kita ya. There is energy around out. Jadi Anda merasakan energi dari bumi, Anda merasakan energi di sekitar Anda, dan Anda pun juga merasakan energi yang ada di dalam tubuh Anda. Sampai rasakan tubuh Anda terasa benar-benar semakin hidup ya dari hanya gerakan seperti ini.
Pastikan mengalir bersama nafas. Satu putaran lagi pelan-pelan. Lalu kemudian kita akan panjangkan kedua tangan kita ke atas, Urva Hastasana. Kaki menjejak, 4 titiknya jejakkan. Lalu koneksikan dengan sit bone. Tarik perutnya, side body-nya panjangkan. Lalu benar-benar tangan itu menarik energi dari kedua kaki itu. Tangan kanan dari kaki kanan, tangan kiri dari kaki kiri, lalu dari kedua kaki, tarik seluruhnya sampai kedua tangan, sampai seluruh tubuhnya benar-benar ketarik. Tarik lagi nafas dari telapak kaki, bawa nafasnya sampai ke tangan Anda, buatlah tangan Anda terasa semakin panjang lagi. Good, lalu pada saat buang nafas, turunkanlah pelan-pelan. Semoga kerasa semuanya ya menjadi hidup tubuhnya. Rilekskan bahunya karena nanti akan cukup pegal kalau Anda melakukan gerakan tangannya dengan benar. Good, kembali lagi di tengah matras. Lalu kita akan menggulung tubuh kita turun, jebruk. Lalu turunkan lututnya. Oke, di posisi ini dulu sebentar ya. Celananya narik ke atas. Kaki kiri yang ada di depan. Kita mulai dengan lowland, kaki kiri yang ada di depan. 90 degree, ini wajib ya. Jadi yang sering ikut kelas tambahan sekarang ilmunya sudah bertambah. Jadi begitu langsung melangkahkan ke depan, kakinya sudah 90 derajat. Oke, lalu kemudian draw the energinya in. Yang perlu dialasi lututnya silakan saja. Oke, rasakan dulu di situ. Pinggul kiri pengen naik, pinggul kirinya harus disejajarkan. Karena prinsip kaki kita sudah kita masukkan. Kalau perlu, pakai tangan kiri kita untuk memutar pinggul kirinya ke bawah. Oke, cukup ya. Lalu kemudian dari sini, angkat tangan kanannya ke atas. Tangan kanan yang diangkat ke atas. Lalu tangan kanannya dipanjangkan ke samping kiri. Untuk memberikan stretching di side body kita. Dan sebenarnya nanti, stretching yang akan terjadi juga adalah nanti di sini. Di bagian paha sini ya akan terasa sekali. Ya, akan terasa sekali. Jadi kalau dari sini, rasakan stretching paha ini ya. Stretching di sininya. Dapat ya? Lalu inhale, kembalikan lagi ke tengah. Kita tarik sedikit ke belakang. Begitu kita tarik ke belakang, akan stretching paha bagian dalamnya kita dapatkan. Dapat ya? Kemudian kembalikan lagi ke tengah. Dan buang nafas, turunkan. Cukup dulu di situ. Ganti kaki kanan kirinya ke belakang, kaki kanan yang ke depan. Oke. Seperti ini ya, 90 degree. Lutut, semuanya sudah tahu alignment-nya, segaris dengan jari kedua. Kalau lututnya tidak align sejajar dengan garis kedua, silakan sakit lutut nantinya. Lalu kemudian pinggul kanannya turunkan dulu ke bawah. Side body-nya panjangkan, inhale tangan kiri ke atas. Side body, lalu psoas. Ya, yang kita tuju itu ya, targetnya side body dan psoas. Lalu perlahan panjangkan ke samping kiri, ke samping kanan. Kalau nggak ketemu, pastikan pakai pikiran Anda rasakan psoas ini. Berarti posisi Anda belum tepat. Lihat ya, targetnya side body, targetnya psoas. Panjangkan. Good, kembalikan lagi ke tengah. Sekarang targetnya adalah sebagian psoas bagian depan dan pinggul kita. Tarik sedikit ke belakang kayak kita back bend. Memanjang ke belakang bukan melenting ke belakang ya. Hanya sekedar memberikan stretching daerah sini. Cukup, lalu kemudian turunkan ke bawah. Kita masuk ke posisi down dog utkasan. Semuanya sudah pada mahir ya, down dog utkasan. Regangkan punggungnya, kontraksikan kakinya. Yes. Good. Pastikan jarak Anda cukup dan jarak Anda pas. Lalu pelan-pelan Anda sudah siap untuk meluruskan kaki dengan menekan tumitnya. Ya, tidak merubah posisi punggung. Cakep sekali Mbak Sonia, tapi punggungnya masih terasa berubah ke depan ya. Stretchingkanlah punggung Anda benar-benar. Dorong lagi dari tangan Anda, dorong lagi dari kaki Anda. Linda, kamu kembali lagi ke kebiasaan yang pertama. Jadi pastikan latihan-latihannya membuat kamu sebenarnya menjadi semakin aware. Oke, lalu kemudian luruskan ke depan plank, berikan kekuatan ke tangan dan kaki Anda. Good. Lalu pelan-pelan turunkan lagi lutut Anda. Kaki kanan lagi yang ke depan. Ya. Tadi kaki kiri yang di depan ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita ngulang lagi. Oke. Kanan.
Kaki kanan di depan. Oke, panjangkan tangan kiri ke atas. Kembali ya psoas kita ya. Ya, kita ulang lagi sampai Anda rasakan psoasnya lebih terasa. Toh nanti pun juga akan kerasa di situ, Bu. Oke, lalu perlahan kembalikan lagi ke tengah, tarik ke belakang. Kembalikan lagi ke tengah, sekarang turunkan tangan kirinya, ya. Angkat tangan kanan Anda ke atas. Tangan kiri kita pegang paha. Lalu perlahan putar tubuh kita ke samping kiri. Good, kembalikan lagi ke tengah. Angkat tangan kiri kita ke atas, turunkan tangan kanan kita, kalau bisa sentuh paha belakang Anda. Inhale, panjangkan, lalu pelan-pelan putar tubuhnya ke arah kanan, tapi lututnya nggak boleh ikutan. Ya. Pinggulnya Mbak, bukan pinggul Mbak Rahmi, tapi paha. Ya, seperti itu. Good. Lalu perlahan kembalikan lagi tangannya ke atas. Cukup turunkan tangannya ke bawah. Kaki kanan ke belakang, kaki kiri ke depan. Second side. Oke, kaki depan 90 degree. Kembali target kita sama ya, tangan kanannya di atas, side body dan psoas, panjangkan ke samping kiri. Tangan yang kiri ini mentraction paha depannya ke depan. Jadi ada arti tangan ini bukan hanya ditekan di paha. Kembalikan lagi ke tengah, ya. Angkat perlahan ke belakang untuk men-stretchingkan pahanya. Lalu perlahan turunkan tangan kanan Anda, pegang paha atau hamstringnya, angkat tangan kirinya ke atas. Lalu pelan-pelan putar tubuhnya ke samping kanan. Tangan kanan ini untuk menyangga tubuh Anda di belakang sebenarnya. Putar lagi tubuhnya kembali lagi ke tengah, angkat tangan kanannya ke atas, tangan kirinya turunkan di paha Anda di belakang. Panjangkan dulu tangan kanannya ke atas, lalu pelan-pelan putar tubuhnya ke samping kiri. Nah, dapat ya? Dan paha yang ini sebenarnya tangan yang ini lebih mendorong lagi ke bawah agar Anda bisa lebih stretching lagi. Good, kembalikan lagi ke tengah, inhale, lalu kemudian turunkan. Kembalikan lagi ke posisi Utkasan, down dog Utkasan. Nah, lalu kemudian silakan kembali lagi ke posisi down dog. Didorong dulu ke belakang sedorong-dorongnya, lalu di-stretchingkan. Nafas. Kalau kamu tidak bisa merasakan punggung kamu terasa stretchingnya, susah ya Linda ya. Jadi Linda harus benar-benar ngerasain punggung ngerasa yang benar. Jadi kalau rasanya yang belum benar saja belum ketemu, kamu tidak akan bisa mempertahankan di posisi yang benar itu. Lututnya ditekuk sedikit, pantatnya didorong ke belakang, punggungnya benar-benar didorong ke belakang. Nah, tahan di situ. Aku sudah bilang sama Linda, nggak usah meluruskan kaki bila punggung kamu berubah. Nah, ini rasain ini terus, hafalin kalau perlu dihafalin rasanya. Oke, yang lain luruskan ke depan plank dan turunkan lagi lutut Anda. Kaki kanan lagi yang ke depan ya. Oke. Semoga semua side body-nya sudah bisa lebih terasa sekarang. Ya, agak sedikit back bend tapi tidak back bend. Oke, kita set dulu di sini. Kita akan mulai lebih perlahan. Oke, angkat tangan kirinya lagi ke atas, panjangkan. Angkat tangan kanan ke atas, panjangkan. Good. Lalu pelan-pelan perutnya ditarik dan berputarlah ke samping kanan. Tapi lututnya nggak boleh ikutan. Lututnya sekolahin, lututnya tetap 90 derajat, yang berputar hanya batang tubuh. Pakai nafas Anda, putar, 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 putar. Dan kedua tangan tetap berusaha memanjang ke atas. Yang terasa sekali perut kanan Anda, betul? Dan bagaimana pantat kanan Anda harus berusaha Anda turunkan, nggak boleh ikutan. Intip kaki kanan Anda, nggak boleh berubah. Lalu pelan-pelan putar balik lagi ke tengah. Turunkan tangan kirinya, tangan kanannya panjangin ke atas, lalu kita berikan sedikit memanjang ke belakang. Good, kembalikan lagi ke tengah, lalu turunkan. Cukup dulu di situ, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan. Kaki kanan ke belakang, kaki kiri ke depan. Oke, kaki depan 90 derajat. Sudah? Yang lututnya tidak enak, kalau pakai matras 2, enak banget lututnya ya, jadi empuk. Lalu pelan-pelan silakan angkat kedua tangan ke atas.
Nah, dengan kaki yang asimetris, dengan mengangkat tangan ke atas, Anda akan bisa merasakan kaki yang rasanya tidak seimbang. Betul, Bu, di situ? Rasa ya, perutnya digulung lagi, lalu pelan-pelan berputarlah ke kiri. Pelan-pelan putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kiri. Jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat Anda nggak pakai perasaan. Pakai perasaan bagaimana berputarnya dari dalam, bagaimana tangan itu harus tetap bekerja lurus sama dan tidak panjang sebelah seperti membawa balok Anda putar ke samping. Yes. Lalu rasakan keseimbangan kaki. Good. Lalu pelan-pelan tetap memanjang ke atas, tangan ini membantu memanjang ke atas, putar balik dan turunkanlah tangannya di bawah. Utkasan lagi yang keberapa kali tuh? Ya. Jadi Linda terus dilatih di sini. Kalau Linda tidak bisa melatih dirinya sendiri, sayang sekali ya. Rasain terus hafalan rasa itu. Pastikan jaraknya cukup jauh agar benar-benar stretchingnya terasa. Semuanya, langkahkan kakinya ke belakang dikit dengan lutut masih ditekuk. Seluruhnya, langkahkan kakinya lebih belakang. Good. Tangannya lebih kuat, lututnya tetap ditekuk. Yes. Baru sekarang berusaha menurunkan tumitnya, meluruskan kakinya. Berikan stretching yang lebih panjang di down dog itu. Untuk Linda, nggak usah dengarkan instruksi aku menurunkan tumit. Yang penting adalah punggung kamu didorong ke atas, lalu pantat kamu didorong ke atas, hati kamu itu didorong sedekat mungkin ke arah paha. Good, luncurkan ke depan plank. Dan turunkan lututnya lagi. Next, kaki kanan lagi ke depan. Kaki kanan ke depan. Semoga Anda semakin sadar ya. Lihat ya, asimetris. Kalau dari belakangnya, lihat ya, asimetris pantat ini tidak boleh naik. Pantat ini harus ke arah bawah semuanya. Oke, tangan kiri panjangkan ke atas. Tangan kiri panjangkan ke samping kanan lagi seperti tadi. Ya, semoga Anda akan terasa menjadi lebih nyaman. Kemudian sekarang angkat tangan kanan Anda ke atas. Seimbangkan sisi kiri dan kanan yang tadi sudah kita panjangkan. Lalu pelan-pelan kita turunkan siku kita sejajar dengan bahu. Jadi kayak kaktus seperti ini ya. Dan pelan-pelan dari sini putarlah ke samping kanan sampai sikunya yang kiri dengan yang kanan itu bisa satu jajar. Pakai nafas Anda. Dadanya dibuka, open your heart. Yes. Siku itu kan connected dengan hati kita ya. Jadi Anda sudah belajar kemarin bagaimana siku, tetapi bahunya harus turun. Setiap kali nafas, putar lagi. Siku kanannya buka lagi, agar siku kirinya bisa didorong ke depan. Jadi siku kiri dorong, siku kanan buka. Dan pastikan itu dari hati Anda. Lutut dicek sekolahin, jangan kemana-mana. Inhale, putar lagi, kembali lagi ke tengah. Luruskan dulu kedua tangannya ke atas untuk menetralkan rasa kedua tangan. Turunkan kedua tangan. Kaki kanan ke belakang, kaki kiri ke depan. Diputar-putar. Lutut depan 90 derajat. Oke, angkat lagi tangan kanan ke atas, tangan kanan panjangkan ke samping. Selalu mulai dulu untuk membuka psoas ya. Karena membuka psoas itu untuk memanjangkan tubuh Anda lebih nyaman. Tegak lagi, angkat tangan kirinya ke atas. Lalu sikunya diturunkan. Stop di sini ya, dengan shoulder blade-nya sudah turun. Jadi sikunya, gini ya, pastikan siku itu membuat si shoulder blade kita ke arah bawah. Sudah dapat semuanya begitu ya? Lalu kemudian siku itu membuka dada. Inhale, perutnya digulung. Lalu pelan-pelan berputar. Siku itu yang menentukan Anda swing. Dan siku itu yang menentukan Anda berputar benar-benar di torasiknya. Yes. Siku yang kanan dorong lagi, siku yang kiri buka lagi. Lehernya rileks. Leher itu akan mengikuti pandangan Anda. Betul nggak? Sampai siku itu memutar Anda menjadi lebih dalam. Perut kiri Anda akan terasa sekali di situ. Inhale, rotasikan balik kembali lagi ke tengah. Luruskan tangannya untuk menetralkan. Turunkan kedua tangan. Balikan lututnya. Down dog utkasan inhale. Nah, utkasan lagi. Jadi berapa sering di posisi kita latihan yoga, Linda, yang selalu down dog utkasan, down dog utkasan. Semuanya diberikan kesempatan untuk Linda agar menjadi lebih terus merasakan. Ya.
Kakinya bawa lebih jauh semuanya agar down dognya bisa lebih jauh untuk stretching lebih jauh lagi. Bagus sekali Eno. Setidaknya Eno masih ingat ya rasanya ya. Dan silakan Anda menurunkan tumit. Setiap kali punggung berubah, silakan tekuk lagi lututnya. Ya. Luncurkan ke depan plank. Tahan sejenak di plank dengan kekuatan tangan di kedua bahu, shoulder-nya di wrapping down. Pantatnya naik lagi ke atas, Mbak Rahmi. Pantatnya berapa kilo, jangan mau pantatnya menurunkan ke bawah. Yes, kayak aku narik pantatnya Mbak Rahmi ke atas. Bayangkan pantat Mbak Rahmi, aku cubit, aku naik ke atas. Good, lalu turunkanlah lututnya, dan Anda boleh istirahat sejenak. Kakinya dibuka selebar pinggul, jari-jari tangannya pakai spider finger. Pastikan posisi jaraknya pas ya, lalu berusaha memanjang ke depan dan ke belakang. Masih aktif child pose, tapi rileks kepala, baru kemudian turunkan siku dan turunkan kening, masuklah ke rileks child pose. Ya, rileks sejenak di situ sambil Anda coba overview semua yang tadi kita lakukan. Bagaimana posisi tangan kita menentukan twisting yang terjadi di dalam tubuh Anda. Semuanya bayangkan di situ ya. Good. Lalu kemudian untuk mengembalikan semua power atau energi kita kembali balik. Yes. Lalu pelan-pelan silakan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Final pose. Kaki kanan lagi di depan. Lihat dulu ya. Jadi pada saat kita memanjang seperti ini, kita memberikan kesempatan memberikan perpanjangan sisi yang ini ya. Karena nanti kan kita akan men-twisting ke sana. Sehingga kita berikan perpanjangan dulu. Jadi pastikan Anda tahu target itu di sini, target itu di psoas. Lalu begitu kita panjangkan ke atas, kita menjadi sudah lebih netral sisi kiri kita. Nah sekarang, nanti tangannya akan dibuka ke samping kiri kanan. Lihat dulu ya. Lalu kemudian putar. Tangan kanan harus bisa lebih panjang. Kelihatan Bu? Tangan kiri lebih panjang. Lalu kemudian wrapping shoulder-nya. Lutut tetap menghadap ke sono. Lutut jangan ke sono. Lutut jangan ke dalam. Putar balik lagi, kembali lagi ke tengah. Angkat lagi kedua tangan untuk menetralkan. Baru kemudian turunkan. Oke? Nah, ini yang pas baliknya harus tetap panjang. Pada saat perginya kan kita panjangin, lalu kita putar. Betul nggak? Baliknya tetap kita panjangkan sambil kita putar balik. Jangan baliknya red seperti itu. Oke? Itu yang harus diperhatikan ya. Silakan kaki kanan di depan. Lututnya sudah semuanya 90 derajat. Good. Tangan kiri panjangkan ke atas. Lalu kemudian tangan kiri panjangkan ke samping kanan. Sampai targetnya sudah semakin jelas. Karena tadi kita sudah lakukan beberapa putaran ini. Semoga Anda sudah semakin paham. Jadi Anda tidak hanya melakukan mengikuti instruksi. Anda benar-benar tahu kiri, lalu kemudian psoas. Kembalikan lagi ke tengah. Angkat tangan kanannya, netralkan sisi kiri dan sisi kanan. Yes, perutnya tetap ditarik, kakinya tetap aktif. Lalu buka tangannya ke samping kiri kanan. Pada saat membuka tangannya ke samping kiri kanan, ada kepitan dompet, tapi organik energi reach keluar. Energinya masuk, energinya keluar, energinya balik lagi. Excuse me. Wrapping shoulder-nya turun, lalu pelan-pelan putar tubuhnya ke arah kanan. Ya. Bagaimana tangan kiri itu harus reach ke depan, tangan kanan harus reach ke belakang, sampai dadanya bisa terputar dengan sempurna. Yes. Inhale, rasakan kaki. Exhale, perutnya tetap digulung. Inhale, punggungnya panjang. Exhale, tangannya membantu putarannya dari luar. Good. Mukanya jangan diputar, mukanya tetap rileks di situ. Lalu pastikan tetap panjang ya. Putarannya kembalikan lagi ke tengah. Putar lagi tubuhnya kembali lagi ke tengah, luruskan lagi kedua tangannya ke atas untuk netral seluruh sisi kiri kanan tubuh Anda. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah. Ganti kaki yang kiri sekarang. Lihat ya, asimetris. Inner spiral, outer spiral. Kaki yang depan adalah inner spiral, outer spiral. Kaki yang belakang inner spiral. Itu materi minggu kemarin. Lalu kemudian angkat tangan kanan ke atas, lalu panjangkan ke samping, targetnya psoas dan side body kita.
Lalu kembalikan lagi ke tengah, angkat tangan kirinya, seimbangkan sisi kiri dan kanan. Good, kedua tangan dibuka ke samping kiri kanan. Kepit dompetnya, buka hati Anda. Perutnya digulung, lalu pelan-pelan putarlah tubuh Anda ke kiri. Putarnya pelan-pelan ya, agar Anda bisa merasakan the moment tulang punggung Anda yang Anda putar. Lalu tangan kanan coba reach lebih depan, tangan kiri reach lebih belakang, agar hati Anda benar-benar ketarik ke samping kiri dan kanan. Lemak-lemaknya ketarik, semua yang ada di sana ketarik, biar hati Anda rasanya terbuka. Walaupun perutnya rasanya aduhai di situ, mukanya jangan ditwist. Good. Inhale pelan-pelan, kembalikan lagi ke tengah, luruskan lagi kedua tangannya ke atas. Neutralize. Lalu buang nafas, silakan turunkan. Down dog, utkasan lagi seperti tadi. Atur nafas. Atur nafas. Down dog, utkasan semuanya. Coba lebih jauh dikit. Pada saat Anda meluruskan punggung, rasakan untuk menetralkan lagi tangan di bahunya yang tadi mungkin rasa bahu kiri dan kanannya kurang seimbang. Betul? Ya, lalu kemudian kakinya mungkin tadi bokongnya yang lututnya di bawah nggak enak. Anda luruskan lagi di sini. Luruskan kakinya kalau sudah siap. Dan silakan Anda netralkan lagi tadi kaki dan pinggul Anda yang mungkin miring-miring sebelah. Jadi di down dog ini adalah pose sejuta limat, pose basic, pose simple, tetapi pose yang sakral dan viral dan vital. Makanya kenapa down dog ini harus Anda benar-benar mastering sekali agar Anda bisa melakukannya dengan benar. Karena dia akan menetralkan kembali seluruh tubuh Anda ke tempatnya masing-masing dengan benar. Linda, tekuk lututnya, dorong bokongnya, dadanya didorong ke arah paha Anda. Luncurkan ke depan plank, ya. Netralkan di posisi plank sisi kiri dan kanan. Good. Lalu perlahan silakan Anda boleh turun lututnya dan kembali istirahat. Istirahat yang berikutnya. Iya. Dari aktif child pose, panjangin ke belakang. Nah, begitu Linda. Dihafalin itu Linda. Karena Linda berulang-ulang begini terus, udah bagus, balik lagi, udah bagus, balik lagi. Jadi yang jadi masalah sebenarnya perasaanmu. Jadi makanya kenapa video itu harus terus-terus diulang agar Linda itu jadi ngerti gitu loh, bukan hafalan. Tinggal pakai nafas untuk menguatkannya. Itu sudah bagus Linda. Teruskan seperti itu ya. Boleh istirahat kalau sudah. Oke, silakan yang lain yang beristirahat, netralkan lagi sisi kiri kanan dengan bahu, netralkan lagi kedua kaki dengan kedua punggung, lalu kemudian pelan-pelan bila sudah kembalilah ke posisi duduk Anda. Semoga terasa ya, twisting itu selain menguatkan punggung, lemak-lemaknya kepuntir semuanya. Teruskan kaki kiri di depan, kaki kanannya silakan ditekuk. Oke. Good. Boleh dipeluk begini untuk membantu Anda tegak. Lalu silangkan. Kembali selalu rasakan sit bone. Kaki yang ditekuk dengan kaki yang lurus, sit bone-nya tetap harus sama. Tangan kirinya di belakang, sudah menopang tubuh kita bukan nyender ya, tetapi tegak. Tangan kiri sudah langsung wrapping shoulder. Karena Anda sudah paham semuanya. Angkat tangan kanan, side body long, lengthening the spine. Lalu perutnya diputar, digulung, lalu diputarlah tubuhnya ke samping kiri. Sekarang rasakanlah puntiran Anda rasanya lebih enteng. Lalu kemudian turunkan siku. Anda sudah tahu ya, prinsip siku sama lutut yang saling menekan. Silakan buka lagi tubuh Anda ke samping kiri. Kali ini berikan twistingnya tidak sekencang yang Anda lakukan tadi, tetapi bagaimana twisting ini adalah seperti finishing. Kalau bangun rumah seperti finishingnya, dan ini pun juga seperti finishing, sehingga bukan kenceng lagi, tetapi pijatan yang mengembalikan semua posisi Anda. Inhaling, pastikan kedua sit bone sebagai rooting. Exhaling, punggungnya lurus. Inhaling, pastikan kedua tangan tetap menjaga wrapping shoulder-nya. Sementara perut dan dadanya masih cukup sibuk untuk menjaga putaran-putaran yang terjadi di situ. Terus berusaha membuka dada Anda dari shoulder yang harus wrapping down. Tolehkanlah kepalanya kembali ke depan, unroll tubuhnya kembali lagi ke tengah. Kita lakukan semuanya option 1, peluk.
agar punggung ini terasa terbuka pada saat kita peluk. Lalu kemudian lutut kanannya sedekat mungkin dekatkan dengan dada sampai ada pijatan di bokong yang kanan. Perutnya digulung, lalu putar ke kanan, tangan kanannya di belakang. Nah, di sini bagaimana perut itu Anda jauhkan dari paha kanan Anda. Jadi perut kanan Anda berputar, perut kanan Anda berputar, dada kanan Anda berputar, sehingga si paha dan perut itu tidak saling menekan. Dan bagaimana posisi tangan membantu Anda tegak, kepala itu akan mengikuti posisi punggung. Jadi jangan memutar kepala tanpa Anda tahu posisi punggungnya sudah benar. Lalu berusaha bernafas, walaupun rasanya engap. Aku aja berusaha ngomong, walaupun rasanya engap. Putarlah kembali lagi kepalanya ke depan. Unroll tubuhnya kembali lagi ke tengah. Luruskan kaki kanan, tekuk kaki yang kiri. Tegak. Hilangkan. Tegak lagi. Setiap kali harus tegak, perutnya bekerja. Jadi kalau pengen si yoga itu bisa mengecilkan perut, pakailah kesadaran perut itu selalu. Tangan kanannya di belakang, sudah wrapping shoulder. Inhale tangan kiri ke atas. Side body long, lengthening the spine. Perutnya diputar, putarlah tubuhnya ke kanan. Sampai sikunya melebihi lutut, lalu siku dengan lutut, sikunya ditekuk, siku sama lutut saling menekan. Prinsip yang Sabtu kemarin kita belajar ya, bukan saling menempel, tapi saling menekan. Begitu siku menekan lutut, wrapping shoulder kirinya bisa Anda lakukan. Begitu lutut menekan siku, pinggulnya akan bisa Anda rasakan. Tinggal kedua tangan menyeimbangkan kedua bahu, lalu kemudian wrapping shoulder-nya turun. Lalu setiap kali inhale, coba putar lagi dari dalam. Putar lagi dari dalam, sampai dengan sendirinya kepala Anda bisa menoleh dengan lega ke belakang. Bayangkan tulang punggung Anda lurus dari tailbone sampai puncak kepala, dengan punggung yang lurus, dan kemudian tulang punggung Anda berputar di tempatnya yang benar. Inhaling, bawa masuk ke semua proses yang terjadi di sana. Mukanya rileks, tidak ada lagi tegang, karena Anda menikmati pijatan yang ada di dalam. Inhale, tolehkanlah kepalanya kembali ke depan, unroll tubuhnya kembali lagi ke tengah. Kaki yang kanan ditarik lebih dalam, inhale, lalu dipeluk oleh sikunya, exhale. Tegakkan lagi, perut kirinya putar, dada kirinya putar. Lalu turunkan tangan kiri di belakang untuk membantu menyeimbangkan tubuh Anda. Inhaling, kedua kakinya tetap aktif. Exhaling, punggungnya jaga tegak lurus. Di sini kekuatan tangan Anda memeluk lutut Anda perlu Anda aktifkan dengan cukup benar sampai punggungnya terbawa tegak. Lalu pahanya Anda peluk dengan dekat ke arah dada Anda, tapi bagaimana perut kiri harus menjauh dari paha itu. Dada kiri jauh dari paha itu. Lalu kedua tangan mengecek dan menetralkan kedua bahunya tetap wrapping shoulder. Dan kepala, kalau terakhir Anda sudah nyaman, boleh Anda tolehkan secara perlahan. Inhaling dari tailbone sampai puncak kepala, punggungnya lurus. Exhaling, bahunya tetap turun. Inhaling, nikmatilah putaran-putaran yang terjadi di bagian-bagian tubuh Anda. Mukanya tidak tegang ya. Lalu kemudian tolehkanlah kepalanya kembali ke depan. Inhale dan exhale, silakan rilis. Kakinya lurusin. Kakinya dikembalikan dan luruskanlah. Angkat dulu kedua tangan dari samping kiri kanan, netralkan kembali sisi kiri kanan tubuh Anda yang tadi Anda putar-putar. Kedua kaki dengan kedua sit bone, kedua sit bone dengan kedua bahu dan kedua tangan. Seluruh tubuh Anda sudah kembali netral. Dan exhale, turunkanlah. Lihat dulu ya, kita akan berbaring pada saat twisting. Lihat dulu ya. Perhatikan semuanya dengan maksimal, dengan benar. Semoga kelihatan ya. Jadi nanti kaki kirinya tetap lurus, kaki kanannya ditekuk, dia tidak memendek. Kelihatan ya. Yang sering terjadi adalah, kelihatan, jelas ya, kakinya aktif. Begitu ditekuk, lihat kaki kiriku tidak memendek. Kelihatan nggak Bu?
Begitu aku lipat, kakiku, tubuhku tidak memendek. Nah, lipatlah sedekat mungkin. Lihat aku tidak memendek, semuanya tetap aku pertahankan, panjangkan. Tangan kanan dibuka, semoga kelihatan dari sana ya. Tangan kanannya ditempelkan di lantai, nanti akan aku ulang sisi yang kiri. Pastikan bahu kanan menempel di lantai, punggung tangan menempel di lantai. Lalu kemudian lutut ini dekatkan dengan dada sedekat mungkin. Pakai tangan kita untuk narik sini. Dan kaki yang di bawah sekarang Anda pointitkan. Lihat aku jaga lutut aku tetap di sini, pakai siku untuk membantu. Nah, lalu kemudian kalau perlu pakai balok di sini untuk membantu, asal bahu kita tidak terangkat. Lihat tangan aku mempertahankan lutut itu ya. Yang sering terjadi, lihat ya. Kelihatan? Yang sering terjadi begini, lututnya jauh dari dada Anda. Paham yang dimaksud ya? Aku ulang di sisi yang kiri. Lurus. Lalu kemudian aku tekuk, lihat tidak memendekkan. Pantat ini tetap memanjang ke sana. Karena kalau enggak dia akan gini, pantatnya manjang. Banyak sekali yang harus diperhatikan ya, walaupun simple posenya. Lalu tangan kiri, lihat ya, jari-jari tangan kiriku rutin sekali. Aku pegang, inhale, lalu kemudian aku putar. Kaki yang di bawah tinggal pointitkan, lihat siku aku membantu. Kelihatan nggak Bu? Ya. Dan kaki ini tetap dekat dengan ini. Bukan cross. Kelihatan bedanya ya? Jadi pada saat ditarik, lalu ditarik. Ini tetap berusaha panjangkan terus ke sana. Dan begitu kembali lagi, tinggal kembalikan lagi ke tengah. Tinggal netralkan lagi. Oke, cukup jelas ya? Silakan. Berbaring dulu. Aku guidance ya, berbaring. Kakinya flat. Tumitnya tekan ke lantai, tumitnya dorong ke depan. Jadi berbaring dengan posisi tadasana. Tadasana adalah posisi standing yang benar. Sekarang berbaring dengan kaki tadasana. Jadi nggak ada yang bingung lagi ya, kaki tadasana itu seperti apa. Oke? Kaki kirinya tekan ke lantai, berusaha terus memanjang. Inhale, tekuk lutut yang kanannya. Exhale, dan peluklah di dada. Peluk oleh tangan Anda. Sedekat mungkin dengan dada Anda. Karena nanti sedekat mungkinnya itu tergantung kemampuan Anda. Silakan, yang penting adalah Anda menjaganya tetap dekat. Kalau kayak tadi aku kan bisa dekat banget ya. Betul nggak? Jadi patokannya adalah patokan Anda sendiri. Yang penting target kita sama, lututnya dipeluk sedekat mungkin. Oke? Lalu kemudian buka tangan kanan ke samping kanan, punggung tangan sebagai poros, punggung bahu kanan Anda sebagai poros, tangan kirinya sudah dipegang, lutut kanannya sudah dipegang oleh tangan kiri. Inhale, di situ rooting dulu dari tangan dan bahu, lalu pelan-pelan lututnya dijaga dekat dengan perut Anda, putarlah ke kiri. Pelan-pelan silakan Anda putar. Kaki yang di bawahnya pointitkan ke bawah. Putar terus, pegangan tangannya akan berubah ya. Pegangan tangannya di luar lututnya, bukan di dalam lututnya lagi. Lututnya tetap ditekuk enough. Nah, tinggal sejauh mana Anda putar, sampai mungkin nanti jari kaki Anda boleh diarahkan ke bawah, bisa turun ke arah lantai. Dan gunakan siku, sehingga walaupun kaki Anda terasa mengambang, tapi lutut Anda atau kaki Anda tidak sengsara di situ. Pantat yang kanannya tetap terus arahkan ke tumit bawah, sampai Anda rasakan posisi pantat Anda itu masih memanjangkan side body Anda. Good, inhale, lalu perlahan kembalikan lagi ke tengah. Ya, kembalikan lagi ke tengah, peluk dulu netral. Lalu perlahan luruskan kaki kanannya ke bawah. Buat tadasana lagi kakinya. Kaki kanan sekarang sebagai poros, tekan tumitnya, panjangin di bawah, tekuk lutut yang kirinya, inhale. Peluk, exhale. Inhale, buka tangan kiri. Ya, poros kita tangan kiri, bahu kiri, inhale di situ. Pegang dengan benar lutut kirinya, dan pada saat exhale silakan putar ke samping kanan. Gracefully, rasakan sekali yang diputar. Kaki yang di bawahnya sudah mulai boleh dipointitkan. Kaki kiri pointitkan, panjangkan. Ya, lalu kemudian putar tubuhnya pelan-pelan pakai nafas. Berusaha tidak tegang, karena ini kan hanya untuk relaksasi. Tapi dilakukan dengan benar. Pantat kiri,
terus panjangkan ke bawah. Kalau bisa di kelas, aku traction antara pinggul dengan side body itu aku panjangkan. Jadi pastikan itu memanjang. Good. Inhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke tengah. Netralkan seluruh tubuh Anda kembali. Luruskan kakinya ke bawah. Luruskan kakinya ke bawah. Tetap flat lagi. Tetap flat ya. Rasakan dulu di situ. Good. Sekarang tekuk kedua lutut. Peluk kedua lututnya di dada. Ya, tadi dengan satu tangan, dengan satu kaki, sekarang dengan kedua lutut prinsipnya sama. Walaupun aku nggak demo kan, tetapi tadi prinsip demo yang dengan kaki satu, dengan kaki dua adalah sama. Paham ya? Buka tangan kirinya, tangan kiri dulu aja ya, tangan kirinya ke samping, peluk tangan kiri, peluk kedua lututnya dengan tangan kanan, jaga lututnya tetap dekat dengan dada Anda, lalu pelan-pelan bawa kedua kakinya ke samping. Nah, jangan sampai turun. Ya. Kalau turun berarti lepas. Ya, yang dicari bukan turun, tetapi bagaimana Anda tetap menjaga si perutnya, si kedua kakinya dengan perut Anda. Good. Tangannya boleh pindahkan sedikit keluar agar kakinya bisa Anda tarik lebih berputar ke samping kanan. Dan pastikan tangan kanan, bahu kanan tidak terangkat. Rasakan sekali jari-jari tangan kiri Anda yang menyentuh lantai itu harus sedikit menempel agar Anda tidak ketarik. Lalu kedua bokong harus terus Anda panjangkan ke bawah agar rusuk atas, rusuk tengah, rusuk bawahnya bisa meregang. Lalu kemudian inhale, kembalikan lagi ke tengah. Ya, hati-hati Widya. Good. Ganti tangan, tangan yang kanan sekarang yang ada di lantai, peluk kedua lututnya. Kakinya tetap aktif ya, flat. Jadi hold your knee to your chest. And slowly bring your knee to the other side. Lututnya pelan-pelan dibawa ke samping. Jangan dilepaskan ya lutut itu. Kalau nggak mikir, lututnya pasti dilepasin. Karena Anda mikir, jadi lututnya benar-benar Anda jaga. Ya, bagaimana bahu dengan lutut itu saling tarik-tarikan sebenarnya. Dapat, Bu? Dapat ya? Inhale berikutnya, kembalikan lagi ke tengah. Good. Peluk lagi kedua lututnya di dada. Pegang hamstringnya, semuanya pada tahu hamstring ya. Pegang hamstringnya. Luruskan kakinya ke atas, dorong tumitnya ke atas. Viparita Karani. Nah, Anda pointedkan, Anda flatkan itu kakinya. Bila tidak perlu dipegang hamstringnya, boleh dilepaskan. Bila perlu memegang hamstringnya, silakan. Setiap pointed and flat, alirkan aliran darah Anda kembali lagi ke bawah. Walaupun tadi kita belum banyak standing, tapi kan kita banyak menggunakan kaki. Nanti Kamis kita akan bawa ke posisi lanjut. Oke, lalu perlahan silakan tekuk lagi lututnya. Dan boleh Anda luruskan kedua kakinya ke depan. Luruskan ke depan, luruskan ke depan. Turunkan di lantai. Ya, sekarang silakan Anda goyang-goyang. Anda boleh pointed and flat lagi. Pointed and flat di atas dengan pointed and flat di bawah rasanya akan beda. Lalu kemudian Anda goyang-goyang kakinya, lalu letakkan apa adanya. Cek pinggangnya, arching dalam posisi yang benar. Lalu tailbone-nya memanjang ke bawah, punggungnya panjangin ke atas. Kedua tangan konektkan lagi dengan kedua bahu, masukkan prinsip tangan Anda, wrapping shoulder, sampai leher Anda terbawa memanjang, kepala Anda dalam posisi yang tepat, dada Anda naik, shoulder Anda turun dan terbuka, lalu kemudian silakan Anda rasakan lagi seluruh tubuh Anda. Kedua kaki